Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala rahimallahu ta'ala suratul Ma'un wa tusamma surah Ad-Din wa surah Ar-Ra'aita Makkiyatun wa Madaniyatun sabu ayatin wa khamsun wa ishruna kalimatan wa mi'atun wa salasatun wa ishruna harfan. Surat Al-Ma'un dinamakan juga dengan surat Ad-Din. Ada yang menamakan pula dengan surat Ar-Ra'aita, ya, sebagaimana awal permulaan kalimatnya Ar-Ra'aita. Ini Makkiyatun wa Madaniyatun. Ya, sekali lagi ini ada berbeda pendapat. Ada yang bilang surat Al-Ma'un ini diturunkan sebelum Nabi hijrah, ada yang bilang sesudah Nabi hijrah. Ada yang membagi dua, ya, separuh pertama diturunkan sebelum Nabi hijrah, kemudian yang berikutnya diturunkan setelah beliau hijrah. Jadi para mufassir itu sekali lagi menghubung-hubungkan satu peristiwa, ya, yang menjadi penyebab daripada turunnya ayat. Ya, dihubung-hubungkan dengan sejarah. Ya, ada yang mengatakan yang pertama separuhnya surat Makkiyah, kemudian separuhnya lagi surat Madaniyah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Ya, Ara'aita ini sekali lagi adalah di sini Allah ingin memberitahukan kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Ya. Nah, di sini dipakainya dengan kata-kata istifham, ya. Tujuannya adalah diantara hikmahnya kalau kita menilik ilmu balaghah adalah pakai istifham itu dengan nada pertanyaan, tujuannya untuk tasywiq. Jadi untuk menarik perhatian lawan bicara. Jadi Allah memberitahukannya dengan kata-kata pertanyaan istifham. Ara'aital ladzi, sudahkah engkau mengetahui? Jadi kalau kita pahami betul, ini menarik perhatian untuk menyimak. Jadi tasywikus sami. Itu diantara faedahnya seperti itu. Kenapa pakai istifham? Bukan berarti Allah mencari tahu, bertanya kepada Nabi Muhammad. Justru Allah di sini ingin memberitahu Nabi Muhammad. Nah, diantaranya juga adalah menunjukkan kenapa pakai sighah istifham. Ini adalah mengandung arti bahwa ini adalah perkara yang latifah, perkara yang samar, yang jarang diketahui kecuali Tuhan, kemudian diberitahukan kepada nabinya. Ya. Ara'aita, bukankah engkau sudah mengetahui wahai Muhammad, allazi, akan orang yukadzibu, yang senantiasa mendustakan biddini, akan agamanya. Jadi yukadzibu ini sudah fi'il muta'addi kalau istilah sorofnya. Jadi dia fi'il yang butuh kepada objek dan nggak perlu bantuan, sudah kalimat transitif. Maka dengan objeknya nggak perlu bantuan. Nah, ini kenapa di sini ada huruf ba. Ba itu di sini kalau kita menelik nahwinya adalah zaidah, tambahan. Ya. Atau kalau menelik ilmu tafsir, untuk ta'aduban jangan disebut zaidah tapi silah yang faedahnya litaukid, untuk menguatkan. Nah, yukadzibu di sini adalah fi'il mudhari yang salah satu selain daripada menunjukkan pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan, salah satu fungsinya adalah untuk istimrar, ya, senantiasa dilakukan pekerjaan itu. Itu makna daripada fi'il
mudhari. Ara'aita, bukankah engkau sudah mengetahui atau sudahkah engkau mengetahui allazi, akan orang yang senantiasa mendustakan agamanya. Ya. Siapa itu orang yang bisa dikategorikan orang yang mendustakan agama? Ya. Di sini ad-din ini bisa dikatakan al-Islam, al-Islam, ya, tidak mempercayai agama atau mendustakan hari kebangkitan, hari pembalasan. Ya. Sudahkah engkau mengetahui wahai Muhammad akan orang yang senantiasa mendustakan hari pembalasan? Ya. Ya. Nah, kalau menurut salah satu asbabun nuzulnya ayat ini, ada yang mengatakan ini diturunkan kepada Abu Jahal. Ya. Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini konon, ya, menurut satu riwayat, dia ini menerima wasiat untuk ngurusin anak yatim, ya, untuk ngurusin anak yatim, ya. Nah, kemudian ketika anak yatim itu dengan tanpa pakaian, ya, gitu, datang kepada Abu Jahal meminta haknya, maka tidak diberikan tuh, hanya dicegah, disentak, dilarang, disuruh pergi oleh Abu Jahal. Lalu kafir-kafir Quraisy yang lain melihat hal itu, mereka meledeknya, yaitu dia anak yatim tadi disuruh untuk mengadu kepada Rasulullah. Nah, tujuan mereka menyuruh ngadu kepada Rasul ini untuk memperolok, karena mereka yakin Nabi nggak mungkin menolong. Maka yang namanya anak yatim polos, dia datanglah kepada Nabi. Dicerita Abu Jahal tidak melaksanakan haknya, tidak memberi hak saya sebagai anak yatim. Maka Nabi datang membawa anak yatim itu menuju Abu Jahal. Ya, Abu Jahal itu melihat seakan-akan Nabi itu di sebelah kiri dan sebelah kanannya ada senjata, perasaan dia, sehingga Abu Jahal merasa takut. Lalu hak anak yatim yang bersama Nabi tadi dikasih. Melihat hal itu, orang-orang kafir Quraisy yang lain heran, Abu Jahal, kenapa engkau kasih? Apakah engkau sudah pindah keyakinan? Jadi mereka heran, ternyata Abu Jahal memberikan hak anak yatim itu yang menemuinya, ya, bersama Rasulullah. Apa jawab Abu Jahal? Abu Jahal menjawab, aku kok kayak melihat Nabi itu di sebelah kiri dan sebelah kanannya kok megang senjata, jadi aku takut. Jadi haibah. Akhirnya anak yatim itu dikasih haknya. Itu menurut sebagian riwayat. Nah, dia mengatakan separuh ayat ini, ya, diturunkan kepada Abu Sufyan, ya. Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Ya, jadi dia itu setiap minggu menyembelih onta. Terus ketika ada anak yatim meminta, dihardik oleh dia, dicegah, nggak dikasih. Maka turunlah ayat ini. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Sudahkah engkau mengetahui wahai Muhammad akan orang yang tidak mempercayai atau mendustakan hari pembalasan nanti? Ya. Ara'aita ini kalau bimakna ma'rifah, mengetahui, maka dia maf'ulnya dibuang. Aiman huwa, siapa itu orang yang termasuk kategori yang mendustakan agamanya, atau mendustakan atau tidak mempercayai hari pembalasan. Fazalikal ladzi yad'ul yatima. Fazalika, maka, ya, ini ada yang membaca zalika ini menjadi khobar yang terbuang, mubtada yang terbuang. Ada yang membaca fazalika menjadi mubtadanya, kemudian allazi menjadi khobarnya. Jadi cara baca itu asalkan kita mampu menginterpretasikan, terserah, bebas, ya, bebas saja selama tidak menyalahi aturan tarkib nahwinya. Fazalika, maka bermula orang yang termasuk senantiasa mendustakan agamanya, yaitu allazi, orang, yadu,
yang menghardik, kalau terjemahannya menghardik artinya yang menolak al yatima akan anak yatim, ay an haqihi, dari haknya, tidak mau memberikan hak anak yatim. Nah, seperti dua riwayat tadi ya, anak yatim tidak mau dikasih haknya padahal dia berhak. Ini salah satunya ya. Kemudian wala yahubbu, dan tidak mendorong orang tadi yang termasuk kategori orang yang mendustakan hari akhir atau yang mendustakan agama, ala tu'amil miskina, ay ala it'amil miskina, tidak mau memberi hak anak yatim, juga tidak mau mendorong orang lain untuk memberi makanan kepada orang miskin, ay ala it'amil miskin, ay wala yahusu alahu wa ghairahum minal musyrina ala shadaqatil masakin ya. Artinya dia tidak mau mendorong keluarganya maupun orang lain ya, orang-orang yang mampu untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Ini salah satu dua ciri yang disebutkan di sini ya. Yang salah satu asbabun nuzulnya adalah ada yang mengatakan turun kepada Abi Jahal ya. Kemudian dia mengatakan diturunkan ayat ini kepada Abu Sufyan. Ya, tadi saya sudah jelaskan. Ya, di sini ya, dua, yaitu orang yang tidak mau memenuhi hak anak yatim. Nah, al yatim ini kalau menurut definisi lughawinya adalah kalau untuk manusia orang yang bapaknya sudah meninggal. Nah, kalau untuk hewan induknya sudah meninggal. Itu secara lughawi. Nah, secara syar'i, secara hukum fikih, al yatim adalah orang yang ditinggal mati oleh ayahnya sampai usia baligh. Karena ada riwayat mengatakan, Nabi pernah mengatakan kalau seorang laki-laki sudah ihtilam, sudah mimpi basah, maka sudah tidak ada kategori yatim lagi, atau seorang perempuan sudah haid, sudah menstruasi, maka sudah lewat dari kategori yatim ya. Itu menurut hukum syariat. Nah, kemudian kan sampai baligh ya, kalau minimal 9 tahun atau 10 atau 11 dia sudah tidak kategori yatim lagi. Lalu apakah dia berhak menerima zakat ya, anak yatim? Nah, di sini padahal al yatim itu tidak termasuk kategori al asnaf as-samaniyah. Jadi innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini, terus ya sampai seterusnya. Di antara 8 itu tidak ada yang menyebutkan kata-kata yatim. Jadi yatim itu tidak menerima zakat. Lalu bagaimana kebiasaan yang telah berlaku memberi zakat kepada anak yatim? Nah, anak yatim itu ya jawabannya biasanya setelah ditinggal pergi oleh ayahnya, dia kan sudah baligh, maka bukan yatim lagi. Tetapi dia kita kasih zakat karena kebanyakan orang yang ditinggal pergi oleh ayahnya itu adalah miskin, fakir miskin. Jadi dia walaupun sudah tidak yatim lagi secara syariat, tapi ada sifat lain, yaitu dia fakir miskin. Biasanya dia adalah fakir, maka dia tetap berhak menerima zakat, bukan atas nama keyatimannya karena sudah baligh ya, sudah bukan yatim lagi, tetapi karena atas nama fakir miskinnya gitu ya. Jadi dua di sini ya. Ini adalah ayat ini menjadi tahzir, menjadi warning, kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita yang mengaku beriman kepada hari akhir ya, ini mempunyai sifat-sifat seperti ini ya. Lalu apakah seandainya nih kita kan beriman kepada hari akhir, lalu kita tidak memenuhi hak anak yatim, juga tidak mendorong diri kita sendiri
atau orang lain supaya bersedekah kepada fakir miskin. Apakah kita termasuk kategori allazi yukadzibu biddin? Padahal kita mengaku tasdik ya. Ini kan masalahnya. Kita mengaku beriman kepada hari akhir, lalu ada sifat dalam diri kita dua yang disebut ini. Nggak mau memberi hak anak yatim ya. Kemudian tidak mau mendorong orang untuk berinfak, memberi makan kepada fakir miskin. Apakah kita bisa dikategorikan allazi yukadzibu biddin? Padahal kita percaya. Jawabannya adalah nggak bisa dikatakan allazi yukadzibu biddin, seandainya walaupun kita ini katakanlah pelit lah, katakanlah begitu, tidak mau mendorong dirinya dan orang lain untuk memberikan makanan kepada fakir miskin, tetap imannya itu tetap masih dianggap. Cuma di sini adalah warning gitu, hati-hati. Jadi jangan sampai engkau yang mengaku beriman kepada hari akhir ini mempunyai kelakuan yang sama, seakan-akan orang nggak percaya hari akhirat, hari pembalasan. Ya. Jadi tetap nggak bisa, karena nggak ada kita melakukan faktor dua ini, menghardik anak yatim, kemudian tidak mendorong orang untuk memberi makan fakir miskin, lalu kita dihukumi allazi yukadzibu biddin. Enggak begitu. Jadi ini adalah sebagai tahzir, maksud saya begitu ya. Tahzir, kita harus hati-hati seandainya terjadi dalam diri kita kebakhilan seperti ini, maka kita harus tajdidul iman lagi itu. Iman kita berarti mengkhawatirkan, karena ada kesamaan antara diri kita dengan orang yang tidak mempercayai hari yaumul hisab, padahal kita mengaku percaya, maksudnya begitu ya. Maksudnya begitu. Jadi keimanan tetap kita ada, cuman kita harus sudah ada warning, lampu kuning ya, harus hati-hati. Berarti keimanan kita itu sedang bermasalah, karena kita mempunyai perbuatan yang ada kemiripan dengan mereka yang mendustakan atau tidak mempercayai hari akhir. Ya. Itu adalah separuh daripada surat Al-Maun. Nah, kemudian seterusnya fawailul lil musallin. Nah, ini ada yang mengatakan fawailul lil musallin ini adalah turunnya kepada orang-orang munafik yang ada di kota Madinah. Maka ini adalah surat Madaniyah ya. Ya, Madaniyah. Jadi bisa jadi dalam satu surat itu turunnya dua kali ya, ya. Dalam satu surat ada beberapa ayat yang separuh turun ketika Nabi sebelum hijrah, yang separuh lagi setelah beliau hijrah. Itu bisa jadi seperti itu. Nah, susunan ayat ini kok kenapa digabungkan? Itu adalah tauqifiyah. Semuanya itu adalah ajaran dari beliau Rasul, bukan karangan para sahabatnya. Fawailul lil musallin. Nah, ini ada yang mengatakan sudah turunnya asbabun nuzulnya ayat ini adalah kepada orang-orang munafik. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Fawailun, maka bermula siksa yang pedih. Menjadi mubtada ini karena mengandung wa'id ya. Walaupun nakirah atau dia sudah menjadi nama wadin fi jahannam ya, maka enggak malah menjadi ma'rifat dia, enggak apa-apa menjadi mubtada. Fawailul lil musallin, maka bermula siksa yang pedih itu lil musallina, diperuntukkan bagi orang yang sholat. Orang-orang yang sholat yang bagaimana? Ini harus diteruskan. Alladzina hum, yang mereka itu orang-orang sholat, yang sholat itu an sholatihim. An sholatihim ini nanti bertakluknya kepada lafal sesudahnya, yaitu sahun.
an solatihim, dari solat mereka, sahuna itu lalai atau gegabah. Allazina hum an solatihim sahun. Siksa yang pedih diperuntukkan bagi orang-orang yang menyanyiakan solat mereka, ya, menyanyiakan solat mereka. Artinya menyanyiakan itu, ya, dia sampai waktunya waktunya habis, dia tidak kerjakan, dia tinggalkan, ya. Jadi maksudnya an sholatim sahun tuh begitu, menyanyiakan. Karena kata-kata kewajiban sholat itu aqimus sholah wa atuz zakah. Jadi kenapa tidak wa atuz sholah, kan bisa. Jadi sholat itu harus didirikan itu artinya dilakukan dengan sempurna, ya, dengan sempurna, dengan usul, dengan tadabbur, kemudian syarat dan rukunnya dipenuhi, iqamatus sholat sesuai dengan waktunya. Jadi ini adalah turunnya untuk orang-orang yang munafik di kota Madinah, di mana sholat mereka itu dia lalai di dalam sholat mereka, bahkan sampai meninggalkan sholat, ya. Kemudian orang sholat yang bagaimana lagi yang diancam mendapatkan siksa yang pedih, ya. Allazina hum yura'una, ya. Selain mereka menyanyiakan sholat mereka sampai habis waktunya, mereka tinggalkan atau mereka kerjakan tetapi enggak ikhlas. Tujuannya supaya alladzina hum yura'una bisolatihim, yang mereka itu, ya, senantiasa ria, ya, ro'a yura'i yura'una, ya, yura'iyuna asalnya, yang mereka itu dengan sholat mereka itu ingin memperlihatkan sholatnya kepada orang lain, atau ingin menampakkan, menyembunyikan kekufuran mereka, menampakkan keimanan, tetapi tujuannya menipu. Karena ini adalah turunnya untuk orang-orang munafik. Jadi enggak ikhlas sholatnya. Kalau tadi allazina hum an sholatihim sahun, sampai waktunya lewat, ya, mereka enggak kerjakan, ditinggalkan, atau mereka mengerjakan tujuannya enggak ikhlas supaya dikatakan beriman, atau supaya dikatakan dia itu katakanlah orang baik dengan sholatnya. Allazina hum yura'una, ya, yura'una itu wazan mufa'alah, ya, mufa'alah. Jadi mereka dengan sholat mereka lakukan tujuannya supaya dianggap, ya, dilihat oleh orang lain bahwa dia itu adalah ahli sholat, ahli agama, ahli ibadah, atau supaya dilihat mereka itu adalah orang yang beriman, padahal hatinya adalah masih menyimpan kekufuran, ya, sebagaimana sifat orang munafik begitu. Wa yamna'una, dan mereka senantiasa mencegah al-ma'una, akan perkara baik, ya, akan perkara baik, ya. Jadi tiga sifat ini yang diberi ancaman siksa yang sangat pedih, di mana diturunkan untuk orang-orang munafik. Yang pertama adalah mereka menyanyiakan sholat mereka sampai waktunya habis, mereka nggak kerjakan, atau mereka mengerjakan tapi ada unsur riya, nggak ada keikhlasan di situ. Lalu setelah itu dalam kelakuan lain mereka mencegah, ay wa yamna'unan nasa al-ma'una, mereka menghalang-halangi orang lain untuk memberi pertolongan, ya. Ada yang mengartikan begitu, al-ma'una itu ma'unah, pertolongan. Ada yang mengartikan az-zakat. Selain mereka meninggalkan sholat, atau mereka melakukan sholat tetapi karena unsur riya, ya, lalu mereka mencegah daripada mengeluarkan zakat. Ada yang mengartikan al-ma'un di sini adalah
perabot-perabot rumah tangga, ya, seperti ember, ya, ember, timba dan lain sebagainya. Ada yang mengartikan al-ma'un di sini adalah sesuatu yang dimiliki bersama, yaitu seperti air, sumber api, ya, garam. Itu adalah perkara-perkara yang orang-orang Islam itu semuanya mustarikun. Jadi nggak boleh itu menggunakan air serakah, karena air itu milik Allah, ya, milik Allah. Rerumputan itu termasuk sesuatu yang mustarikun sebetulnya. Garam, kemudian sumber api, ini semua umat Islam berhak memanfaatkan dari bumi Allah. Mereka melarang dari itu, ya. Itu makna daripada al-ma'un. Ada yang mengartikan zakat, ya, ada yang mengartikan al-ma'un itu adalah alat-alat rumah tangga, ya, perkara remeh, sampai perkara remeh aja nggak mau minjemin, saking bakhilnya. Ini adalah 3 sifat yang diancam oleh Allah dengan siksa yang pedih. Yang diantaranya di sini adalah riwayat asbabun nuzulnya diturunkan untuk orang-orang munafik. Lalu timbul pertanyaan lagi misalnya, ya, ini kan ayat ini yaitu adalah yang pertama, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi orang yang menyia-nyiakan sholatnya, atau dia melakukan sholat tidak ikhlas karena unsur riya. Kemudian yang ketiga, tidak mau atau mencegah diri dari membantu orang lain, baik zakat ataupun perkara-perkara lain yang disebutkan tadi. Ini adalah untuk orang-orang munafik. Lalu bagaimana seandainya kita nih sebagai orang yang mengaku beriman kok melakukan hal-hal seperti ini? Apakah ini dihukumi munafik juga? Tidak, ya, tidak, karena tetap ada keimanannya. Cuma sekali lagi ini adalah tahzir, ya, warning bagi kita yang mengaku beriman, jangan sampai punya amaliyah ataupun perbuatan yang mirip-mirip dengan mereka, mirip-mirip dengan orang-orang kafir yang pertama tadi, yaitu ketika dipasrahi anak yatim, haknya itu disunat oleh dia, atau dia mengambil sesuatu di situ dengan berlebihan, padahal nggak boleh, ya. Makanya hati-hati nih urusan anak yatim. Ya, satu lagi diantaranya yang perlu digarisbawahi adalah orang yang mempunyai yayasan yatim. Di situ dikumpulkan, ada misalnya ratusan anak di situ. Nah, ini jangan sampai uang dari masyarakat yang dihimpun di yayasan tersebut, lalu ternyata ada anak yatim di sekitarnya yang nggak masuk di yayasan itu, lalu terbengkalai. Ini yang berbahaya di sini. Kita harus hati-hati, ya. Karena anak yatim yang di lingkungan itu ada yang nggak masuk karena nggak termasuk di lembaga itu namanya, lalu dia sampai terbengkalai. Ini harus hati-hati, jangan sampai demikian, ya, tentang anak yatim ini. Jadi walaupun misalnya, ya, seperti tadi ini diturunkan yang pertama kepada orang-orang kafir Mekah tadi, yang kedua untuk orang-orang munafik. Dikatakan tadi adalah tujuannya tahzir untuk kita yang mengaku beriman, yang mengaku percaya dengan hari akhir. Seandainya kok di dalam diri kita timbul perbuatan yang tadi tuh, nggak mau ngeluarin zakat misalnya, yamnaunal ma'un, atau nggak mau memberi pertolongan kepada tetangga, ya. Ini harus hati-hati karena kita ada unsur kesamaan perbuatan dengan orang munafik atau dengan orang kafir. Walaupun kita nggak bisa dikatakan munafik atau dikatakan kafir dengan sebab ada kesamaan perbuatan di situ, tetap dikatakan beriman kita. Cuma harus hati-hati. Makanya al-iman yazidu wa yankus, ya. Jadi kuat lemah iman itu bisa bertambah bisa berkurang, ya. Aibil amal, dengan amal perbuatan, ya. Jadi
iman itu kadang-kadang karena kita sering berzikir kepada Allah, maka timbul dari diri kita ada rasa enggan untuk berbuat maksiat, ya, berbuat dosa. Makanya ketika terjadi hal-hal yang disebutkan dalam surat Al-Ma'un di sini, misalnya enggak mau memberi makan kepada orang fakir miskin ataupun menyanyiakan sholat misalnya, itu kita sudah harus hati-hati di situ. Kita harus perbaharui lagi keimanan kita. Jangan-jangan lama-lama tergerus sampai iman kita itu hilang. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, di sini ya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih orang yang melalaikan sholatnya. Lalu bagaimana seandainya kita nih kan biasa tuh ya. Jadi alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi ada riwayat salah seorang anak dari sahabat Ubay ya kalau nggak salah, itu bertanya, ini apa maksud daripada alladzina hum an sholatihim sahun? Akan mendapatkan siksa yang pedih orang yang sholat yang lalai di dalam sholatnya. Kadang-kadang kita itu lalai, lupa ketika sholat, lupa udah berapa rakaat ya. Kemudian Nabi juga pernah lupa di dalam sholat. Walaupun lupanya Nabi bisa jadi itu adalah karena disengaja, bisa jadi karena itu akan menjadi pembelajaran, akan menjadi syariat untuk yang lain. Bisa menjadi syariat penyebab, oh kalau lupa dalam sholat nanti begini. Itu kalau lupanya Nabi ada hikmahnya ya. Bagaimana dengan kita? Apakah termasuk fawailul lil musallin? Berarti kita ini termasuk ada ancaman mendapatkan siksa yang pedih ya, karena kita terkadang lalai ya, ketika sholat nggak khusyuk, Allahu Akbar mikirin utang misalnya, Allahu Akbar listrik belum dibayar ya. Nah sementara ketika orang sholat itu ada yang mendapat nilainya itu, ada yang separohnya, ada yang sepertiganya, ada yang seperempatnya ya. Laisa limri'in fi sholatihi illa ma'aqala minha. Seseorang itu ya, apa yang didapatkan di dalam sholatnya melainkan tidak dapat dia melainkan apa yang dipikirin ketika sholat. Kalau dia sholatnya mikirin lain-lain, misalnya beras habis, ya udah dapat itu doang, dia ngelamun dia ya, ngelamun ya. Kemudian dijawab oleh sahabat tadi, jadi maksud alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai di dalam sholatnya itu artinya meninggalkannya sampai waktunya itu ditinggalkan ya. Sampai waktunya itu sudah habis, dia tetap tidak melakukan. Adapun orang yang lupa atau lalai ketika dalam sholat ya, misalnya lupa rakaat, itu nggak termasuk dalam hal yang disebutkan di sini. Makanya kata-katanya di sini adalah fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim, bukan alladzina hum fi sholatihim. Nah kalau kita yang sering terjadi nih, oleh kita yang sholatnya sering kelamun, alladzina hum fi sholatihim sahun, ketika sholat kadang lupa berapa rakaat tadinya. Yang dimaksud di sini adalah alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi pakai an, itulah bahasa Arab katanya. Lain mutaaddinya lain aja itu sudah beda arti. Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang melalaikan sholatnya, artinya meninggalkannya, tidak melakukan, atau melakukan tetapi ada unsur riya. Nah, kalau yang sering terjadi di antara kita lupa bilangan rakaat, itu kata-katanya ada alladzina hum fi sholatihim sahun, beda. Itu enggak masalah, tidak termasuk yang dalam kategori ini ya, gitu ya. Makanya bahasa Arab tuh begitu. Misalnya raghibtu fihi atau raghibtu anhu, itu beda.
Raghibtu fihi, aku suka padanya. Raghibtu anhu, aku benci padanya. Beda. Padahal cuma beda huruf jar saja, fi dengan an. Ya, itu di sini keterangannya. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Jadi sekali lagi di sini Allah ya memberikan pembelajaran kepada nabinya tentang ciri-ciri orang yang mendustakan hari akhir atau mendustakan agama. Yang pertama adalah di sini Allah katakan ketika diamanati anak yatim dia tidak penuhi haknya. Dan juga yang kedua, dia tidak suka memberi makan fakir miskin, dan juga seandainya dia tidak mampu, tidak mau mendorong orang lain untuk memberi makan fakir miskin. Ya. Kemudian yang kedua adalah ya tahzir daripada Allah, jangan sampai kita ini sama dengan orang-orang munafik, yaitu apa? Melalaikan sholat sampai waktunya habis, udah ketinggalan, kita nggak qodok, itu berarti sudah an sholatihim sahun, berarti sudah meninggalkan. Atau melakukan sholat tidak ikhlas, ya, tidak ikhlas, lalai, ya, atau syarat-syaratnya tidak terpenuhi, syarat rukunnya, yang mengakibatkan wayamnaunal maun, ya, wayamnaunal maun. Ini membuktikan bahwa ya syarat daripada innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, ya, sholat itu kan pada hakikatnya idealnya dia itu bisa mencegah kita dari perbuatan fahsya, ya, yang diharamkan, yang diingkari secara agama. Tapi kenapa terkadang ya kita udah sholat tapi maksiat jalan terus? Ini diantaranya adalah bisa jadi sholatnya itu, makanya kata-katanya aqimus sholat, dirikanlah oleh kalian sholat, bukan atus sholat, bukan pakai aqimu. Berarti syarat-syaratnya itu harus terpenuhi. Diantaranya adalah dia harus khusyuk, ya, harus khusyuk, sehingga ya kalau sudah dia tadabbur menghadap Allah, salat Allahu Akbar, ya menurut sebagian ulama fikih yang paling sedikit adalah khusyuknya kita itu kita harus merasa berada di hadapan Allah, itu minimal tuh begitu. Nah, sehingga dari rasa merasa di hadapan Allah ini timbul nanti suatu rasa, ya, di dalam hatinya itu suatu perasaan dia itu merasa berat untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Makanya wayamnaunal maun. Seandainya orang sholat itu misalnya riya, ya, alladzina hum yura'un, sholatnya udah nggak ikhlas, ya, sudah tidak ada rasa panggilan daripada ilahi, sehingga sholatnya itu belum bisa tanha anil fahsya'i wal munkar, sehingga wayamnaunal maun, zakatnya nggak mau dikeluarkan atau nggak mau membantu tetangganya, walaupun itu hal yang remeh, misalnya meminjamkan ember atau ngasih air kepada tetangga. Itu apa? Itu karena di dalam sholatnya itu diantaranya adalah tidak iqamatus sholat, sholatnya tidak khusyuk atau kurang sempurna, sehingga belum mampu mencegah dia dari perbuatan yang dilarang. Nah, ini adalah poin-poin sebagai tahzir daripada Allah, pembelajaran Allah kepada Nabi yang diungkapkan dengan kata-kata istibham, aro'aita allazi yukazzibu biddin. Jadi Allah mengasih tahu kepada beliau tentang ciri-ciri daripada orang-orang yang mendustakan atau enggak percaya kepada hari akhir. Ya, atau seandainya kita sebagai orang yang mengaku percaya kepada hari akhir, kok ada hal-hal negatif yang disebutkan di sini, maka itu kita sudah harus hati-hati. Jangan-jangan keimanan kita lagi lemah, maka harus diperbaharui
lagi. Di antaranya adalah dengan ya tentu saja dengan banyak-banyak istighfar ya. Ini berarti kita sudah mengalami yang namanya penurunan keimanan sehingga timbul perbuatan-perbuatan yang mirip-mirip dengan orang-orang kafir ataupun yang mirip-mirip dengan orang-orang munafik ya. Wallahu a'lam. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.